Terima kasih, selamat pagi para peserta semua. Saya ingin mengawali presentasi saya dengan pernyataannya Pak Sugeng tadi, bahwa sebetulnya bencana ini masih harus banyak yang dipelajari. Kita masih learning by doing, karena ternyata definisi bencana aja belum bisa buat. Ya, itu cocok dengan apa yang saya alami, bahwa kalau kita bicara bencana, kita harus mulai dengan definisi dulu ya. Nah, definisi bencana ini sekarang di internasional itu ada lebih dari 30. Tergantung siapa yang bikin. Nah, kenapa? Karena aspeknya banyak sekali. Kalau itu dibikin dalam satu definisi nggak muat. Nah, kita sudah punya definisi umum yang ada di Undang-Undang Nomor 24 memang ya. Tapi kita masih perlu banyak hal lagi yang kita harus sesuaikan, yang kita harus samakan dulu. Jadi mestinya kita mulai dengan istilah dulu. Seperti tadi Pak Gatot bilang ada posko. Posko itu singkatan apa? Posko Komando atau posko koordinasi? Sampai sekarang nggak jelas. Tergantung siapa yang bikin. Kalau itu militer pasti posko komando. Gitu. Nah, tapi kalau saya lihat di Aceh ada posko posko Persatuan Bidan Seluruh Indonesia. Ini komando atau koordinasi? Ada posko itu ternyata untuk ngumpulin barang. Yang sebetulnya itu kalau di ICS itu stage area ya. Nah, ternyata di bukunya Depkes itu dalam satu buku itu ada 3 singkatan posko. Artinya beda-beda. Nah, itu mereka baru sadar setelah kita tanya. Nah, jadi memang definisinya itu banyak sekali. Mengenai tadi definisinya control, command itu juga harus dibuat karena itu lain ya. Jadi kita juga punya definisi apa itu koordinasi, kolaborasi dan kooperasi. Itu ada sendiri ya. Dan untuk itu saya belajar mengenai bencana itu karena di sini mau belajar ke siapa ya. Kita itu banyak pengalaman tapi tidak terstruktur. Orang luar itu ada yang tidak punya pengalaman tapi bagus sekali menstrukturkan. Jadi waktu kita mengundang seorang profesor di sekolah manajemen bencana itu, dia bilang ke sini, lah harusnya itu saya itu belajar ke Indonesia. Di sana itu ada sekolahnya tapi kita tidak punya pengalaman. Sebelum kebakaran hutan kemarin ya, itu tidak punya pengalaman. Nah itulah. Dan saya mengikuti organisasi yang namanya WADEM, World Association of Disaster and Emergency Medicine. Itu dalam salah satu sambutannya ketuanya juga bilang bahwa disaster is large body of knowledge yang masih mungkin berkembang kemana-mana. Nah, tadi Pak Sugeng juga nanyakan apa nih kira-kira regional disaster ini apa yang dimaksud. Nah, karena belum ada juga itu istilah itu. Itu kita bikin sendiri ya. Nah, itu apa ya? Itu nanti bisa kita lihat ya. Apa namanya? Oh, dari situ ya, enggak bisa dari sini. Oh. Mana sini? Sorry. Ya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara dengan disaster planning itu apa? Intinya disaster planning itu adalah untuk usaha-usaha untuk menurunkan risiko kehilangan properti ya, atau kehilangan nyawa atau luka ya, dan itu tadi mengurangi penderitaan. Ini adalah definisi yang saya dapat. Mungkin ada definisi lain bisa juga. Nah, kalau disaster plan itu apa? Ya disaster plan itu kita artikan sekarang tadi disampaikan Pak Adot. Disaster plan itu sebetulnya RPB itu, rencana penanggulangan bencana. Nah, bahwa apakah itu namanya contingency plan bisa juga ya. Dan ini menurut kami wajib dimiliki semua instansi. Tidak hanya instansi kesehatan atau ya harusnya semua instansi yang tergabung dalam 9 klaster tadi itu mestinya semua punya rencana penanggulangan bencana. Nah, timbulnya keluarnya Undang-Undang PP 24 itu
saya agak tahu sedikit ya, bahwa sebelum itu keluar itu ada tiga apa ya, seperti draft gitu ya. Satu dari Mensos, satu dari Depkes, satu dari Menhan. Saya pernah lihat tiga-tiganya. Nah, sebetulnya bukan hanya tiga institusi ini yang harus punya rencana penanggulangan bencana. Banyak, PU juga harus punya ya. Kehutanan, ya. Departemen, dan ternyata ya banyak lagi ya. Dan ternyata Departemen Agama pun harusnya punya juga. Siapa tahu terjadi, ya kalau terjadi kebakaran di terowongan Mina seperti dulu itu. Nah, jadi karena dan dalam satu wilayah itu, dalam disaster plan itu akan banyak instansi yang terlibat, makanya perlu koordinasi. Dan kadang-kadang dalam level tertentu koordinasi ini tidak hanya koordinasi tapi harus komando. Jadi saya agak kurang setuju pernyataannya Pak Gatot bahwa kita nggak enak kalau bilang kata komen, karena kok seolah-olah merintah. Ya memang pada tahap tertentu harus perintah. Jadi memang ya kalau nggak diperintah nggak bisa. Jadi nanti akan saya sampaikan contohnya ya. Nah, materi disaster plan itu apa? Sebetulnya materi dari suatu disaster plan, apakah itu regional, apa itu di pusat, itu sebenarnya isinya hanya 3 nih: pembagian tugas, ya, hubungan kerja, dan terakhir itu rencana alternatif. Jadi plan B-nya apa? Jadi kalau ini tidak jalan, ini apa? Nah, mengenai materinya itu panjang kalau dibicarakan. Saya ini menyampaikan garis besarnya aja ya. Bahwa unsur dalam penanggulangan bencana itu ada 2, unsur manajerial dan unsur teknis. Nah, selama ini yang kita selalu tekankan itu kelihatannya unsur teknisnya. Coba kalau kita lihat simulasi penanggulangan bencana. Pasti yang disimulasikan itu hal yang hebat-hebat, caranya bagaimana mengangkut orang dari, misalnya aja dari mobil yang kecelakaan keluar, atau dari pantai diangkut helikopter ke atas gitu ya. Itu kan teknis semua itu. Tetapi nggak pernah disimulasikan bagaimana caranya manggil helikopter, kemana itu, terus prosedurnya bagaimana, itu jarang disimulasikan. Padahal itu teknis itu tanpa manajemen yang baik, ya percuma gitu. Jadi kalau di segi kesehatan ya, contoh mudahnya begini, Rumah Sarsito itu spesialisnya 600 lebih mungkin. Tapi tanpa suatu protap, bagaimana cara memanggil spesialis itu dalam keadaan bencana, ya percuma itu. Bencananya terjadi hari Minggu, ya. Manggilnya kemana enggak tahu, ya sama aja enggak punya spesialis. Padahal itulah manajemennya. Nah, makanya di kesehatan itu kita ada istilah manajemen support dan medical support. Medical support adalah teknisnya, manajemen support itu adalah ya manajerialnya. Ini definisi. Nah, nanti dalam disaster plan itu sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Kapan kita butuh disaster plan? Tadi sudah terjawab bahwa kita itu butuh disaster plan tidak hanya untuk fase saat bencana, tapi juga pra dan pasca. Bidangnya apa saja? Banyak sekali, sudah terjawab. Nah, penanggung jawabnya siapa? Kalau undang-undang itu menyatakan bahwa kalau tidak salah di Undang-Undang 24 itu menyatakan bahwa penanggulangan bencana itu adalah tugas bersama antara masyarakat dan pemerintah. Enggak bisa pemerintah saja, enggak bisa masyarakat saja. Dan masyarakat itu tidak hanya relawan. Pendananya juga kadang-kadang bisa itu adalah dari masyarakat. Dan masyarakat itu tidak hanya masyarakat dalam negeri, dari luar juga. Intinya bahwa memang
penanggulangan bencana itu adalah tugas keduanya. Ya. Dan saya ingin menambahkan sedikit mengenai relawannya. Ada satu statement bahwa bencana tidak mungkin ditanggulangi tanpa relawan. Ya. Tapi juga ada statement lain, kebanyakan relawan pasti berantem. Yaitu relawan itu dua sisi, pisau, punya dua sisi gitu ya. Tergantung kita menggunakannya atau kita memanagenya ya. Jadi waktu saya pernah bicara di depan orang-orang asing itu, kita bicara mengenai relawan itu, pertanyaannya pertama adalah pertanyaannya apakah antara relawan itu sering timbul friksi? Ya memang iya. Tetapi tanpa relawan kita tidak akan bisa bekerja. Dan sebetulnya kembali ke ilmunya bencana tadi, bahwa relawan itu, pengertian relawan itu, definisinya relawan itu sebetulnya agak lain ya. Jadi relawan itu sebetulnya, kalau saya baca di buku itu, ada relawan profesional, ya, ada relawan bebas, ya, ada relawan yang diundang, ada relawan datang sendiri. Ya. Relawan profesional itu bukannya tidak dibayar, dia dibayar juga. Cuma dia diberi definisi relawan, dia masih termasuk relawan. Kalau bayarannya itu tidak seperti yang biasa dia terima kalau tidak jadi relawan. Jadi relawan tidak harus gratis. Dan kenyataannya memang begitu. Bahkan di sini kadang-kadang malah relawan jadi pekerjaan. Ya nggak apa-apa kalau mau, karena memang biasanya dan ini tergantung standarnya ya. Jadi tadi saya ngobrol sebentar dengan Pak Sugeng itu, bahwa waktu Aceh itu terjadi kerusakan harga, kerusakan harga pasaran karena dirusak NGO ini. Pak Sugeng cerita di Sinabung orang membersihkan rumahnya sendiri, itu dia dibayar. Walaupun membersihkan rumahnya sendiri, supaya dia tidak sekedar menerima dia menerima bantuan itu secara bermartabat. Jadi dia mengerjakan sesuatu. Dibayarnya ternyata hanya 30.000. Di Aceh kita hari pertama, kedua datang, maaf saya nyebut peristiwa secara terus terang ya. Cari orang yang mau dibayar 90.000 per hari susah. Itu fakta itu. Kenapa? Karena NGO bayarnya lebih. Sewa rumah bisa naik 10 kali lipat. Kemudian relawan-relawan yang dibayar NGO itu, katakanlah perawat yang dibayar NGO itu dibayar sekitar 7 juta sebulan. Nah, perawatnya lokal sendiri yang pegawai tetapnya di situ ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta. Ya dia sudah dari relawan itu, ngapain saya kerja, ya relawannya aja gitu. Nah ini makanya relawan itu perlu manajemen sendiri yang nanti harus masuk juga ke regional disaster plan itu. Bagaimana memanage relawan. Tadi Pak Gatot bilang di DIY ada 301, itu saya yang terbayang selain kekuatannya tapi juga potensi konfliknya. Ya. Nah, kemudian terakhir itu, pertanyaan terakhir itu yang akan sangat krusial, siapa yang jadi koordinator? Karena kalau kita pertama datang ke tempat bencana, selalu pertanyaan sebuah tim itu adalah siapa komandannya di sini. Nah itu mesti ada. Kalau nggak ada, itu akan terjadi chaos betul. Ini adalah foto yang saya ambil dari simulasi di rumah sakit. Simulasi penanggulangan bencana di rumah sakit itu disimulasikan, yang di sini tidak pernah saya lihat, disimulasikan siapa yang jadi insiden commander saat itu. Siapa insiden command-nya? Insiden command lain dengan ketua tim penanggulangan bencana. Kalau di sini ketua tim penanggulangan bencana harus direktur. Tidak boleh dalam suatu organisasi itu nanti anggotanya lebih tinggi dari ketuanya, itu nggak boleh. Misalnya aja ketuanya kepala UGD, kemudian anggotanya direktur, itu tidak bisa. Itu karena
Di sini orang mengacaukan antara incident commander dan organisasi penanggulangan bencana. Ini disimulasikan bagaimana seorang incident commander ini yang ini direkturnya, ini mensimulasikan direkturnya. Ini incident commandernya. Jadi dia di satu ruangan di pos komando, dia melihat, dia mengassessment berapa korban yang masuk, disimulasikan betul. Jadi simulasinya tidak hanya simulasi teknis ya. Dan ketika orang diberi kesempatan tanya, saya mengajukan pertanyaan yang membuat dia tersenyum. Saya tanya, Anda sehari-hari sebagai apa? Dia ketawa, memang itu sering. Ternyata dia sehari-hari dokter Hopkins. Dan untuk jadi seorang incident commander itu ada latihannya. Saya tanya, ada berapa orang di sini? Dia bilangnya ada 2. Jadi nanti saya gantian kalau bencananya lebih dari 24 jam. Jadi saya mengatakan di sini pentingnya seorang incident commander atau komandan ya dalam penanggulangan bencana. Nah ini ya tadi saya mengatakan bahwa kenapa manajemen itu penting. Ini juga ada satu pernyataan ya dari ICS itu Incident Command System itu orang Amerika punya ya, itu adalah produknya FEMA, Federal Emergency Management Agency. Pernyataannya adalah bahwa sebenarnya penanggulangan bencana itu, respon itu, kuncinya ada di manajemen. Bukan karena kurang SDM atau kurang sumber daya yang lain. Nah itulah makanya saya tertarik sekali untuk belajar manajemen, dan makanya saya ngikut Pak Laksono mempelajari bagaimana memanage. Ya, saya kan aneh orang bedah masuk ke sana. Nah sekarang rupanya ada yang ngikuti saya, Dr. Handoyo, itu adalah kader-kader itu yang kita bawa. Karena dokter bedah itu terkenal sebagai manajer, tapi mismanager ya, paling nggak bisa manajer. Dia biasa hidup sendiri soal dokter. Nah, dan masalah manajemen ini di bidang kesehatan itu kita angkat pertama, saya sampaikan, saya presentasikan waktu ada kongres di Beijing tahun 2010. Bagaimana kita menyusun suatu manajemen support, jadi kita membantu pemerintah dalam menyusun struktur manajemen. Karena apa? Karena ketika Pak Dirjen Yanmed datang ke Sarjito pertama kali, waktu setelah letusan yang kedua. Habis letusan kedua itu kan semua kacau balau. Karena tidak terprediksi sebelumnya bahwa letusan kedua itu akan lebih hebat dari yang pertama. Pertanyaan beliau pertama ada, dia mengajak, mari kita susun struktur manajemen organisasi penanggulangan bencana. Nah di situ kita masuk, kita memberikan saran-saran. Nah itu yang saya sampaikan di paper ini ya. Jadi kita membantu tidak dalam hal teknis, tapi kita mensupport dalam bentuk manajemen. Nah dalam manajemen ini, itu tadi nomor 1 itu sebetulnya kuncinya itu adalah coordination and control, bagaimana melakukan koordinasi. Nah itu nanti di dalam regional disaster plan, itu juga harus muncul siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus bertindak sebagai komandannya. Nah siapa ini sini. Nah ini yang paling mengejutkan saya dari presentasi Pak Sugeng tadi adalah bahwa ternyata BNPB itu tidak bisa memerintah BPBD. Wah itu saya kaget sekali saya baru tahu saat ini ya. Wah itu ternyata itu akan sangat menyulitkan, padahal saya di mana-mana kalau ngajar pakai slide ini. Nah, ternyata keliru ternyata. Nah, saya baru tahu kalau ini keliru. Saya baru tahu kalau ini keliru ya. Jadi saya tidak sempat menghapus tadi ya, biar untuk contoh yang salah saya. Ya nanti saya ganti Pak. Biar ini contoh yang salah, tidak apa-apa untuk kenang-kenangan. Ini adalah contoh pentingnya seorang komandannya. Jadi di Aceh kita datang pertama di Melapoh, bupatinya nggak ada, kalau tidak salah meninggal bupatinya ya.
Yang ada hanya wakil bupati, kemudian di sekitar itu juga enggak ada semua, yang ada hanya komandan militernya, Pak Giram Lantara. Saya ingat sekali waktu itu, beliau adalah komandan Korem. Ya sudah, dia jadi incident commander, dan kebetulan memang pada waktu saat akut itu yang dibutuhkan adalah seorang komandan dengan tipe leadership yang otoriter. Ya nggak apa-apa, suka nggak suka. Dan memang dalam bencana itu dibutuhkan ya. Makanya ketua BNPB kan juga seorang militer ya. Ketua BPBD Jogja itu juga militer. Bapaknya tapi. Jadi Pak Gatot itu kan ada baunya militer. Jadi Pak Gatot itu ayahnya adalah Jenderal Lili Suparjentum, mantan komandan Korem Jogja setelah G30S, kemudian jadi Pangdam di Jawa Timur. Saya tahu persis, saya kakaknya itu teman saya sekelas, jadi saya tahu persisnya. Nah, tapi saya hanya mengatakan bahwa suka nggak suka pada waktu saat akut itu dibutuhkan tipe leadership yang otoriter. Memang yang diperlukan itu, nggak bisa kita tawar-tawaran pada saat bencana itu. Nah, hanya kalau ini mau diterapkan terus ketika sudah recovery ya tidak cocok, dan itu terbukti itu. Ketika ini komandan penanggulangan bencana di Aceh Barat itu dipegang terus sama Pak Giram Lantara itu, ketika sudah memasuki fase recovery, NGO itu pada protes, sudah mulai pada protesnya. Ya, ini saya cerita pentingnya komandannya. Ini adalah koordinasi pada saat bencana di Nias. Ya. Jadi kita masuk ke Aceh hari kelima, itu rapat koordinasi itu baru pertama kali diadakan. Yang tadi itu gambarnya waktu kita datang, bukan rapat koordinasi. Nah, ini di Nias ternyata juga hari kelima itu baru mulai rapat koordinasi. Ini dipimpin oleh wakil gubernurnya, wakil gubernur Sumatera Utara waktu itu ya. Nah, ini cerita lain lagi, ini di Padang. Ini kita tidak di tingkat pusatnya, tapi di tingkat rumah sakit di depan. Itu juga ternyata perlu koordinasi. Karena yang terjadi itu adalah ada satu LSM yang ingin menguasai rumah sakit itu sehingga LSM lain nggak boleh masuk. Saya tidak sebutkan LSM-nya, tapi itu saya berani jamin itu peristiwanya benar. Ya. Sehingga yang terjadi tidak hanya adu argumentasi, tapi hampir adu fisiknya. Itu terjadi betul, dan apa yang kita sumbangkan ke rumah saya itu adalah manajemen support juga. Kita ini kok sana keliru. Ini saya bicara dengan dari Depkes ya. Kita sedang gambar struktur organisasinya itu. Nggak ada tadinya. Siapa mau jadi komandan, siapa mau jadi seksi ini, nggak ada tadinya. Pembagian tugas nggak ada, komunikasi nggak ada, rencana alternatif nggak ada. Kalau pasiennya banyak gimana, kalau pasiennya sedikit nggak ada. Nah, jadi itu pentingnya segi manajemen di dalam penanggulangan bencana. Ini sama ini di Jogja. Di Jogja itu setelah gempa, ini kan lebih awal dari Padang, lebih awal dari Merapi ya. Di Jogja itu head cluster meeting itu pertama kali diadakan di Sarjito. Karena maaf, dinas sendiri belum punya pola kerja seperti ini. Sehingga pertama kali diadakan di Sarjito. Yang yang mengadakan memang WHO, yang dia punya punya akses yang lebih lah gitu ya. Yang nyponsori ya Pak Laksono CS dari PKMK ini. Nah, ini diadakan minggu kedua setelah gempa Bantul. Bayangkan. Baru ada rapat koordinasi. Saya ingat ini kalau enggak hari ke-5, 6 atau ke-7 ya. Baru ada rapat koordinasi, tempatnya di Sarjito itu. Baru setelah itu minta dipindah. Ya, ini contoh lain.
Ini posko ini didirikan tidak di tempat di mana pengungsi memerlukan, tapi di jalur yang mau dilewati gubernur. Ini malah seperti pos tenda sunatan menurut saya. Ini di Jogja waktu Merapi. Ini akibatnya kalau tidak ada koordinasi, ya, itu ada tenda yang besar sekali tapi isinya hanya satu telepon yang tulisannya boleh telepon gratis. Dan ini 2 hari setelah ini dicabut oleh Sultan, tidak boleh pasang bendera seperti itu. Ini di Stadion Maguwoharjo waktu Merapi. Ini sudah hari ke-7 ke-8 di Maguwoharjo ada sekian pos tapi tidak ada koordinasi juga. Ya. Nah, ini studi kasusnya masih berapa menit? 5 menit boleh? Oh, sudah habis. Ya sudah, kalau sudah habis sekian saja kalau gitu. Saya sebetulnya mau sampaikan satu lagi mengenai studi kasus di Aceh, ya. Dan nanti mungkin waktu diskusi. Terima kasih.